Bagaimana caranya untuk membuat titik dua sejajar di dalam tabel dalam Microsoft Word? Langsung aja kita praktekkan, saya akan beritahukan beberapa cara. Cara yang pertama, kita bikin dulu untuk tabelnya, kita ke tab menu Insert, kemudian kita pilih Table. Kita pilih saja misalnya tabel kita ini terdiri dari satu kolom dan ada 4 buah baris ya teman-teman. Lalu pada isi tabelnya ini kita ketikkan saja, misalnya di sini nama, kemudian pada baris bawahnya kita ketikkan NIM. Untuk pindah ke baris bawahnya ya, kita tinggal ketikkan aja tanda panah ke bawah pada keyboard ya. Lalu berikutnya misalnya jurusan dan yang terakhir adalah angkatan. Biasanya di setelah nama, NIM, jurusan dan angkatan ini kita akan berikan titik dua. Jangan menggunakan spasi seperti ini karena kalau menggunakan spasi dia akan lama dan terkadang hasilnya ini tidak sejajar atau tidak lurus ya. Di sini agak kurang lurus ya teman-teman ya, terutama yang di bagian angkatan. Lalu bagaimana caranya kalau supaya nanti titik duanya ini sejajar atau lurus? Caranya kita atur dulu untuk tab positionnya. Ini untuk cara yang pertama ya. Jadi pastikan untuk menu ruler atau penggarisnya ini aktif. Kalau tidak aktif atau tidak ada, teman-teman bisa ke tab menu view, nanti pastikan di sini ada rulernya tercentang. Soalnya kalau tidak tercentang, maka nanti ruler atau penggarisnya ini hilang. Jadi kita centang dulu rulernya. Langkah berikutnya kita pastikan dulu ini posisinya left tab ya teman-teman. Soalnya kalau kita klik-klikkan ini dia akan berubah-berubah ya. Jadi pastikan di sini adalah yang kayak gini. Left tab yang seperti huruf L ya. Lalu berikutnya kita tentukan saja untuk posisi titik duanya. Sebagai contoh di sini saya akan tentukan titik duanya ini di posisi 2,5 aja ya. Saya klikkan. Oh ya, sebelum ini jangan lupa kita blok dulu ya teman-teman. Sebelum kita menentukan posisi, teksnya seluruhnya kita blok. Kalau sudah kita blok, baru kita tentukan posisinya. Misalnya untuk titik duanya saya tentukan di 2,5 ini. Kita klik maka nanti dia akan muncul tanda yang pertama. Nah, biasanya juga setelah titik dua ini kan kita akan isi datanya, misalnya namanya siapa, nomor induknya berapa gitu kan. Kita tentukan saja posisinya di nomor 3 ini ya, pada ruler atau penggarisnya kita klik, maka kita sudah punya 2 mark. Kalau sudah, baru kita klik ya kursor kita di setelah huruf A pada teks nama ini. Kemudian jangan kita ketikkan tab. Ya, kalau kita ketikkan tab, dia nanti akan menambahkan baris baru ya. Jadi, karena kondisi teksnya ini berada di dalam tabel, maka kita ketikkan Ctrl dan Tab secara bersamaan. Ctrl Tab, maka nanti posisi kursornya akan pindah ke mark yang pertama, yaitu 2,5 ini. Baru kita ketikkan titik 2. Habis itu kita ketikkan lagi Ctrl Tab, maka nanti kursor akan pindah ke posisi mark yang kedua, yaitu yang di angka 3. Baru kita ketikkan namanya siapa, misalnya namanya si Fulan ya. Fulan, kemudian untuk nomor induk mahasiswa kita aktifkan lagi kursornya di setelah huruf M. Kemudian ketikkan Ctrl Tab, nanti akan pindah nih di mark yang pertama. Kita ketikkan titik 2, kemudian Ctrl Tab lagi, tuliskan nomor NIM-nya. Jurusannya misalnya gini, Ctrl Tab lagi, jurusannya misalnya jurusan akuntansi, angkatan misalnya Ctrl Tab, titik 2, Ctrl Tab lagi, angkatan 2023. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, titik 2-nya ini sudah sejajar di dalam tabel. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua bisa juga di sini. Cara yang kedua, kita delete dulu. Kita sudah bikin tabelnya di sini. Kita ketikkan dulu, ini nama, kemudian tadi ini nomor induk mahasiswa, terus ada jurusan dan angkatan. Cara yang kedua bisa kita tambahkan kolom baru saja ya. Jadi kita ke tab menu layout. Jadi pastikan kursor kita aktif ya di dalam tabel ini. Nanti dia akan muncul menu baru ya. 2 menu baru yaitu table design dan layout. Kita pilih saja pada menu layout. Nanti pada group row and column kita tambahkan aja kolom baru. Jadi dia kan ini posisinya paling kiri, berarti kita tambahin aja di posisi sebelah kanan ya.
Jadi kita klik insert right, maka nanti di sini akan muncul kolom tambahan baru. Ya, kolom tambahan baru ini akan kita gunakan untuk mengetikkan titik dua. Nah, pada kolom kedua ini kita ketikkan saja titik dua, terus kita pindah ke baris bawahnya dengan menekan tombol tanda panah pada keyboard, kemudian titik dua, di bawahnya lagi titik dua, kemudian titik dua. Habis itu pada kolom ketiga kita ketikkan saja namanya misalnya Fulan, kemudian nomor NIM-nya segini, kemudian jurusannya akuntansi, terus angkatannya 2023. Lalu untuk lebarnya bisa kita atur ya, jadi kita arahkan saja ke sini. Nah, nanti kita atur aja kayak gini, terus kita giniin, oke, sesuai dengan kebutuhan untuk lebar dari kolomnya teman-teman ya. Ini agak ini bisa juga di sini nih. Nah, sampai berubah kayak gini, nah bisa segini ya teman-teman ya. Oke, yang ini juga kita di atasnya aja. Oke, ini juga saya kayaknya geser ke sini aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada titik duanya ini garisnya ingin saya hilangkan. Caranya tinggal kita arahkan aja kursornya sampai nanti tanda panah seperti ini, kita klik. Habis itu kita bisa muncul di sini ada namanya border. Atau bisa juga kita ke tab menu home, nanti pada border sini, kita klik tanda panahnya, terus pilih border and shading. Nanti pada previewnya yang garis sebelah kiri dan kanan kita hilangkan, jadi tinggal kita klik saja di garis yang ingin kita hilangkan. Maka nanti di sini akan hilang, baru kita klik OK. Teman-teman bisa lihat garis ya, garis vertikal pada kolom kedua ini akan hilang teman-teman. Jadi kita sudah punya titik dua yang sejajar. Ini adalah cara yang kedua ya teman-teman. Bisa juga dengan caranya kayak gini. Jadi anggap aja aku hapus dulu tabelnya. Caranya tinggal kita ke insert, habis itu pada table ukurannya kita tentukan mau berapa baris dan berapa kolom. Misalkan di sini saya jadikan 3 kolom, kemudian barisnya ada 4. Nah, di sini ya. Jadi kolom pertama untuk nama, nomor induk, jurusan, angkatan, terus kolom kedua untuk titik duanya, kemudian kolom ketiga untuk isi datanya. Jadi kita ketikkan nama, terus nomor induk mahasiswa, jurusan, angkatan, oke. Yang kolom kedua titik dua dan yang kolom ketiga isikan datanya. Misalnya namanya Fulan, nomornya 001, jurusannya akuntansi, kemudian angkatannya 2023. Nah, untuk lebarnya tinggal kita tentukan saja sesuai kebutuhan kita kayak gini. Terus untuk menghilangkan garis duanya ini, tadi kan caranya saya pakai gini ya, pakai border and shading. Kayak gini, kita hilangkan gini kan. Atau bisa juga kita samarkan teman-teman ya. Bisa juga kita samarkan dengan kita klik di sini. Nanti di table design ada pen color. Nah, pen colornya kita pilih saja yang warna putih. Maka setelah itu nanti kursornya berubah menjadi kuas. Berarti kita tinggal klikkan saja di garis yang ingin kita jadikan warna putih. Atau kalau mau cepat tinggal kita geser aja ke bawah gini. Nah, nanti garis yang sudah kita pilih akan berubah menjadi putih. Lalu untuk membuat pointer atau kursor ini menjadi normal kembali, kita klik aja border painter. Maka nanti kursornya menjadi normal. Coba kita lihat, hilang ya garisnya karena dia sudah diubah menjadi warna putih dan di dalamnya kita bisa lihat titik duanya ini sejajar. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat bisa juga, misalnya di bawahnya aja ya teman-teman. Di bawahnya ini saya ketikkan aja nama, kemudian saya enter nomor induk mahasiswa, jurusan, kemudian angkatan, lalu kita blok dulu ya teksnya. Kemudian ini seperti cara yang pertama, kita tentukan dulu tab positionnya. Jadi kita posisikan misalnya untuk titik duanya ini di angka 3, kemudian data isinya itu di 3,5. Lalu kita kembali ke nama ini ya kursornya kita ketikkan tab kalau di sini karena posisinya di luar table atau tidak dalam table ya. Beda kalau posisi teksnya berada di dalam table kita ketikkan control tab. Tapi kalau teksnya tidak ada table kita ketik tab aja. Maka nanti kursornya akan pindah ke posisi yang 3 ini. Terus kita ketikkan titik 2, kemudian kita ketik tab sekali lagi, kursor akan pindah ke 3,5.
ketikkan namanya Fulan. Oke. Kemudian kursor kita ke NIM, tab, kemudian tab lagi 001. Untuk jurusan juga sama, kita tab, titik 2, tab, misalnya jurusannya akuntansi, dan yang terakhir pada angkatan kita tab, kemudian titik 2, tab, angkatannya 2023. Teman-teman bisa lihat di sini titik 2-nya sejajar, lalu langkah berikutnya kita bikin tabelnya, caranya tinggal kita blok saja. Datanya setelah kita blok, kita ke insert, nanti pada table ini kita pilih convert text to table. Maka nanti akan muncul kotak dialog convert text to table. Nanti otomatis number of kolomnya ini kan 3. Ya, karena kenapa? Pastikan separate text add-nya ini kita pilih yang tabs ya teman-teman. Kita pilih yang tabs, nanti untuk simbol separatornya ini adalah titik 2, jadi kita ketikkan titik 2. Kalau sudah oke, titik 2 kita pilih yang tab ya. Sorry, kita pilih yang tab. Oke, nanti number of kolomnya 3 ya, otomatis number of row-nya atau barisnya ini 4 ya, baris nama, baris NIM, baris jurusan, dan baris angkatan. Sedangkan kolomnya 3, yaitu kolom nama, kolom titik 2, dan kolom isinya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, langsung terbentuk tabelnya. Untuk ininya bisa kita tinggal atur saja. Nah, kita atur. Lalu cara untuk menghilangkan garis pada kolom titik 2 ini caranya sama ya. Kita blok saja. Nah, setelah kita blok, boleh disamarkan dengan menggunakan border painter yang pen colornya kita warnain putih, atau bisa juga kita ke tab menu home, kita border di sini, border and shading. Nanti yang garis yang di sebelah kiri dan kanannya kita hilangkan, oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. 4 cara yang bisa saya sampaikan untuk membuat titik 2 sejajar di dalam tabel dalam Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu pengerjaan teman-teman semuanya di Microsoft Word. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye.